Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ruli Pramudita selaku dosen pembimbing mata kuliah Capstone Project dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi manajemen keuangan pribadi untuk mencatat dan menganalisis pemasukan serta pengeluaran harian. Presentasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pengantar dan latar belakang oleh Desi Nurnaningsih atau saya sendiri. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan pembelajaran oleh Saudari Emilia Novita Patricia Prasetyo. Untuk metodologi penelitian oleh Saudara Denny Sulaiman. Dan untuk fitur implementasi sistem dan hasil pengujian awal oleh Saudara Julianto Nugroho Cahya Utomo, serta kelebihan, keterbatasan, dan kesimpulan oleh Saudara Muhammad Arya Febriansyah. Kami berharap presentasi ini bermanfaat dan membuka diskusi lebih lanjut. Mari kita mulai. Baik, untuk latar belakangnya yaitu banyaknya individu yang kesulitan mengelola pemasukan dan pengeluaran harian, serta literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah, dan juga dibutuhkan solusi digital yang mudah, gratis, dan terintegrasi. Baik, pada bagian rumusan masalah yaitu bagaimana mencatat transaksi keuangan harian secara mudah dan rapi. Lalu bagaimana menampilkan ringkasan dan grafik keuangan otomatis, serta bagaimana menyediakan solusi keuangan yang murah dan mudah diakses. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini, yang pertama menyediakan aplikasi berbasis web yang mudah diakses dan gratis. Yang kedua, menyediakan ringkasan dan visualisasi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan disiplin keuangan pengguna. Adapun ruang lingkup, yang pertama aplikasi berbasis Google Spreadsheet dan AppScript. Yang kedua, input data transaksi dilakukan secara manual. Yang ketiga, tidak terintegrasi dengan API perbankan dan atau fintech. Yang keempat, fokus pada pencatatan, ringkasan, dan visualisasi keuangan. Pada bagian ini, kami menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi MyWallet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan penggunaan peserta kebutuhan sistem yang dibutuhkan, bukan untuk menguji hipotesis yang kompleks. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui observasi terhadap kebiasaan pencatatan keuangan pengguna dan mewawancara untuk menggali permasalahan serta kebutuhan fitur aplikasi. Selain itu, dilakukan survei menggunakan Google Form untuk memperoleh gambaran umum kebiasaan keuangan pengguna. Sementara itu, pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk mendukung hasil penelitian melalui data berupa jumlah responden dan presentasi jawaban, tanpa menggunakan analisis statistik yang kompleks. Selain pengumpulan data langsung, penelitian ini juga didukung oleh studi literatur yang bersumber dari jurnal buku, serta referensi terkait manajemen keuangan dan teknologi cloud computing. Next. Dalam pengembangan aplikasi MyWallet, kami menggunakan model pengembangan sistem waterfall. Model waterfall ini dipilih karena memiliki alur yang terstruktur dan berurutan, sehingga sesuai untuk proyek dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan dengan jelas di awal. Tahap pertama dalam sistem ini yaitu tahap analisa, yaitu mengidentifikasi permasalahan pengguna dan menentukan kebutuhan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan survei. Yang tahap kedua adalah desain. Desain di mana dilakukan perancangan alur sistem, struktur data, serta tampilan antarmuka agar mudah digunakan oleh pengguna. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap implementasi.
Implementasi yaitu proses membangun aplikasi menggunakan Google Spreadsheet sebagai basis data dan Google Extreme sebagai logika pemrosesan. Selanjutnya, sistem dibangun dilakukan pengujian untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan lancar seperti input transaksi, penghitungan saldo, dan tampilan laporan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan yang mencakup perbaikan kecil serta pengembangan lanjutan berdasarkan masukan dari pengguna. Dengan menggunakan model waterfall, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Fitur utama dari My Wallet terdiri dari beberapa kategori, yaitu yang pertama dashboard, menu utama yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna secara keseluruhan, seperti total saldo, total pemasukan, dan total pengeluaran dalam periode tertentu. Dashboard berfungsi sebagai gambaran cepat kondisi keuangan pengguna. Dan yang kedua yaitu pengeluaran. Menu untuk mencatat dan melihat seluruh data pengeluaran pengguna. Pengeluaran dapat dikelompokkan berdasarkan kategori sehingga membantu pengguna mengontrol dan mengevaluasi pada belanja. Yang ketiga yaitu transaksi. Menu untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan saldo dan laporan keuangan. Yang keempat yaitu transfer. Menu yang digunakan untuk memindahkan saldo antar akun misalnya dari bank ke e-wallet. Fitur ini membantu pengguna mencatat perpindahan dana tanpa mempengaruhi total keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu saldo akun. Menu yang menampilkan saldo masing-masing akun keuangan seperti bank, e-wallet, tabungan, atau akun lainnya. Pengguna dapat memantau jumlah saldo secara terpisah dan terstruktur. Yang keenam yaitu hutang. Menu untuk memantau jumlah hutang. Yang ketujuh yaitu anggaran. Menu yang digunakan untuk mengatur batas anggaran pengeluaran berdasarkan kategori atau periode tertentu. Anggaran ini berfungsi sebagai alat pengendalian agar pengeluaran tidak melebihi rencana. Yang ke-8 yaitu history. Menu yang menampilkan riwayat aktivitas keuangan pengguna dalam jangka waktu tertentu. History dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis kebiasaan keuangan pengguna. Nah, untuk implementasi sistemnya, yaitu yang pertama, Google Spreadsheet sebagai basis data, Google Apps Script untuk logika otomatis, dan dashboard sebagai ringkasan. Untuk hasil pengujian awal, yaitu yang pertama, input transaksi berjalan dengan baik, yang kedua, perhitungan saldo otomatis berfungsi, dan yang ketiga, tampilan mudah dipahami oleh pengguna. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah gratis, mudah digunakan, berbasis cloud, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Keterbatasannya, input masih manual, belum ada notifikasi dan integrasi eksternal. Kesimpulannya adalah, aplikasi ini berhasil dibangun sesuai tujuan, membantu pencatatan dan analisis keuangan pribadi, cocok untuk mahasiswa dan pekerja, menjadi solusi keuangan sederhana berbasis cloud. Demikian presentasi capstone project dari kelompok 2 mengenai proyek My Wallet. Kami percaya bahwa kebebasan finansial tidak dimulai dari seberapa besar penghasilan, melainkan seberapa baik kita mengelolanya. Semoga aplikasi ini bisa menjadi langkah awal bagi banyak orang untuk lebih baik dalam mengatur masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima pertanyaan maupun masukan.